Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Mengapa Tuhan menciptakan waktu? Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa secara natur atau secara alamiah, pencipta alam semesta yaitu Elohim atau God Almighty atau All Powerful God adalah satu being, satu hakikat, satu kualitas dalam tiga pribadi yang menyatu dalam kekekalan. Tiga pribadi ini adalah satu kesatuan yang harmonis, namun masing-masing memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab spesifik. Inilah naturnya Elohim. Jika tidak terdiri atas tiga pribadi, maka Elohim tidak ada. Dan alam semesta beserta segala isinya juga, termasuk kita manusia, juga tidak pernah ada. Saya ulang sekali lagi. Elohim adalah tiga pribadi dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Jika Elohim tidak tiga pribadi, maka dia bukan Elohim. Hal ini sama seperti molekul air yang dibangun atas tiga unsur, yaitu dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen yang biasa disebut dengan H2O. Ketiga unsur ini terikat dan sehakikat dalam kekekalan. Jika satu unsur, misalnya oksigen, tidak ada, maka air juga tidak ada. Atau jika unsur hidrogen hanya satu saja, sehingga menjadi HO, mustahil air ada. Molekul air ini bukan ciptaan manusia. Ini adalah hukum alam baja, ketetapan dan penentuan Elohim. Harap diingat bahwa air atau H2O bukan ciptaan dan atau temuan manusia. Kombinasi H2O bukan hasil rekayasa para ahli sains. Para ahli hanya menyibak misteri kandungannya saja, bukan pencipta air. Hal yang sama juga berlaku pada DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid dibentuk oleh unit-unit dasar yang disebut nukleotid. Setiap nukleotid terdiri dari tiga komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Jika salah satu dari tiga komponen ini tidak ada, maka tidak ada juga DNA. Dan jika DNA tidak ada, maka kehidupan di bumi juga tidak ada. Karena semua yang hidup dibangun dari DNA. Itu ulasan kita sekilas tentang Tritunggal dan gambarannya. Kita harus menyinggung Tritunggal ini sekilas sebagai landasan atau pengantar agar lebih mudah mengerti mengapa Elohim menciptakan waktu. Sepanjang pelajaran ini saya akan menggunakan nama Elohim atau Tuhan untuk merujuk kepada God dalam bahasa Inggris. Bukan menggunakan Allah. Karena kita harus mengerti bahwa nama bukan sekedar nama yang tanpa arti. Terutama jika merujuk kepada Elohim. Nama membentuk makna. Jadi setiap kali mendengar Elohim, kita satu pengertian bahwa Elohim merujuk kepada tiga pribadi yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sementara kalau menggunakan nama Allah, saya tidak berani mengklaim bahwa nama ini terdiri atas tiga pribadi yang sehakikat sama seperti Elohim. Itu alasan saya. Mari kita mulai pelajaran kita. Mengapa Elohim menciptakan waktu? Ini adalah materi pelajaran yang sangat menarik dan sangat penting. Nah, Elohim bersemayam di dalam kekekalan yang tak terhampiri, yaitu di sorga. Di dalam Dia tidak ada waktu. Coba kita berhenti sejenak membayangkan bagaimana rasanya tidak ada waktu. Elohim adalah kekal. Di sorga, yaitu wilayah eksklusif kerajaan dan kekuasaannya, tidak ada pergantian musim. Tidak ada siang ataupun malam. Tidak ada waktu. Di sana hanya ada terang kekal. Karena dia sendiri adalah terang. Bayangkanlah seperti matahari misalnya. Apakah matahari mengalami siang dan malam? Tentu saja tidak, bukan? Yang ada pergantian siang dan malamnya adalah bumi. Benar bukan? Di dunia manusialah yang ada siang dan malam.
Di dunia manusialah yang ada pergantian musim dan pergantian waktu. Lalu mengapa Elohim menciptakan waktu? Elohim menciptakan waktu dengan tujuan tunggal, yaitu untuk membawa kerajaannya yang tak terikat oleh waktu atau yang bersifat kekal tadi ke satu wilayah yang baru, yaitu wilayah yang bersifat sementara dan juga bersifat fisik. Atau tujuan Elohim menciptakan waktu adalah untuk memperluas wilayah kerajaannya, wilayah kekuasaannya, wilayah pengaruh serta budayanya yang kekal, yang penuh damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal, yang tidak mengenal pergantian musim, yaitu sorga, hingga ke satu teritori yang bersifat sementara dan yang bersifat fisik. Itulah bumi. Dengan diciptakannya waktu, wilayah kerajaannya tidak lagi hanya di sorga saja, namun juga di bumi. Dengan demikian, kerajaan dan kebenarannya mencakup mulai dari wilayah yang kekal hingga yang tidak kekal. Mencakup realitas rohani hingga ke realitas fisik atau jasmani. Dan yang jauh lebih penting, budaya dan gaya hidup yang ada di dalam kerajaan sorga diberlakukan hingga ke bumi. Wow, luar biasa rancangan dan pekerjaan Bapak kita ini. Nah, dengan demikian, bumi tidak akan pernah mungkin menjadi seperti sorga jika Elohim tidak menciptakan waktu, bukan? Sekali lagi, bumi tidak akan pernah menjadi seperti sorga. Bumi tidak bisa menikmati sorga jika Elohim tidak menciptakan waktu. Mari kita renungkan bagian ini sejenak. Kita lanjutkan. Sejalan dengan tujuannya untuk memperluas kerajaannya dari sorga hingga ke bumi, maka Elohim juga menjadikan satu ras makhluk hidup sebagai pelaksana tujuan tersebut. Sebab harus ada eksekutornya di bumi. Satu makhluk yang sangat istimewa dan unik yang belum ada sebelumnya. Tuhan jadikan. Itulah manusia. Apa keistimewaan dan keunikan manusia dibanding dengan malaikat dan semua makhluk hidup lainnya termasuk dari malaikat? Nah, ini dia. Manusia dijadikan sebagai perpaduan yang sempurna antara kekekalan dan kesementaraan. Manusia dibangun atas dua elemen dasar, yaitu elemen kekal, yaitu roh dan jiwa, dan elemen yang bersifat sementara, yaitu tubuh, daging, badan kita. Keistimewaan lain dari segi tugas, peran, dan tanggung jawab, manusia ditentukan dan ditetapkan untuk menjadi penguasa atas bumi beserta dengan segala isinya. Sebagaimana Elohim sendiri adalah penguasa tunggal dan mutlak atas sorga dan alam semesta serta manusia, demikianlah rancangan Tuhan bagi manusia. Manusia menjadi penguasa khusus atas bumi beserta dengan segala isinya. Melalui manusialah bumi menjadi seperti sorga. Mari kita perhatikan landasan kebenarannya. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, "Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Lanjut dengan pasal 2 ayat yang ke-7. "Dan ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Jadi jelas ya, ada unsur yang kekal, yaitu nafas hidup yang diberikan Tuhan, dan ada unsur yang sementara, yaitu debu tanah. Dari angle lain atau dari sudut pandang lain, tujuan Elohim menciptakan waktu juga adalah agar kita manusia yang tinggal di bumi ini menjadi sahabatnya, tempat dia mencurahkan kasihnya, berbagi ide, rencana, dan tujuannya atas bumi. Itu sebabnya firman-Nya berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, rencananya, tujuannya diberitahukannya kepada mereka. Itulah juga dasar dari pernyataan Yohanes ketika berkata, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa, mandat, otoritas menjadi anak-anak Elohim.
yaitu mereka yang percaya kepadanya. Terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Nah, Bapak Ibu dan rekan sekalian perhatikan, dengan Tuhan menciptakan waktu, maka manusia diberi kodrat untuk menjadi sahabatnya Elohim sendiri. Nah, ini misteri yang luar biasa. Jadi, kita ini adalah anak-anaknya atau prince dan princessnya. Jadi lihat, dengan Elohim menciptakan waktu, kita manusia yang terbuat dari debu tanah ini diberi hak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ini luar biasa. Jadi begini, bayangkan, sorga sebagai kantor pusat kerajaan dari pencipta sekaligus penguasa alam semesta, tempat eksklusif Bapa kita berada, dan kita manusia belum pernah ke sana secara langsung, namun kita telah diberi hak untuk menikmati keagungan, kemuliaan, semarak, serta semua suasana yang maha dahsyat yang ada di sorga, sementara kita masih berada di bumi. Ini keren. Inilah sebenarnya yang menjadi concern Elohim bagi kita. Concern Elohim bagi kita manusia bukanlah membawa kita ke sorga, ke istananya, tetapi menghadirkan sorga ke bumi melalui kita manusia dan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita. Itulah sebabnya dia mengajar murid-muridnya berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa kami, yang isinya diantaranya, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sayangnya sebagian orang percaya salah mengerti, salah memahami rencana dan tujuan kekal yang sangat dahsyat, yang sangat mulia ini. Mereka terus saja dengan pikirannya ingin meninggalkan bumi dan naik ke sorga. Dalam doa laporan pertanggungjawabannya kepada Bapa, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15, sebenarnya Yesus Kristus sudah berkata, Aku tidak meminta supaya engkau yang dimaksud adalah Bapa, mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, tidak mengambil, kata mengambil dalam bahasa Gerika yaitu ahero, artinya mengangkat. Jadi di bumi ini kita menjadi kerajaan imam atau imamat yang rajani baginya, bukan di sorga. Dengan demikianlah kerajaannya yang berpusat di sorga, yang bersifat kekal, yang tidak mengenal pergantian musim, yang tidak pernah mengalami gelap, karena Elohim sendirilah yang menjadi terangnya, menyebar kerajaannya tersebut hingga ke bumi. Dan ini yang dahsyat. Kita umat manusialah yang diangkat dan ditetapkan Tuhan menjadi perwakilan pelaksana pemerintahan kerajaannya tersebut di bumi ini. Dalam perkembangan selanjutnya di zaman perjanjian baru, yaitu era Yesus Kristus, perwakilannya di bumi ini dipegang oleh eklesia, yaitu gerejanya sendiri. Konsep ini yaitu manusia diangkat dan ditetapkan sebagai perwakilan kerajaan sorga di bumi, sekaligus pelaksana pemerintahan kerajaan Elohim di bumi, sama persis dengan sistem kolonisasi dalam zaman kerajaan Romawi. Kita harus menyinggung sistem ini nanti, agar pemahaman kita tentang materi pelajaran kita kali ini, yaitu mengapa Elohim menciptakan waktu, menjadi semakin lengkap. Bayangkan, sebagai Bapa yang Maha Kasih, Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan tujuan untuk menampung kasihnya itu. Dan selanjutnya, kita tidak hanya dikasihi dan diberi status sebagai anak, namun tanpa ada otoritas atau kewenangan apapun. Kita juga diberi kuasa, diberi otoritas, kewenangan untuk menguasai bumi beserta dengan segala isinya. Jadi, nasib bumi beserta dengan segala isinya sebenarnya ada di tangan kita atau tergantung kepada kita. Ini mirip seperti pemerintahan di kerajaan Romawi yang saya sebutkan tadi. Nah, tolong simak lagi. Mazmur pasal 115 ayat 16 berkata, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Penekanannya ada pada frasa bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan,
The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth had he given to the children of men. Jadi begini, di dalam sistem pemerintahan kerajaan, siapa yang menggantikan kedudukan raja ketika raja mangkat atau meninggal dunia? Ya, tentu saja putra mahkota atau prince, bukan orang lain, bukan? Inilah juga sebabnya mengapa di dalam negara dengan sistem kerajaan, raja terkadang dibunuh oleh anak raja sendiri. Salah satu penyebabnya adalah karena anak raja ingin segera menduduki tahta bapaknya. Dia ingin segera menjadi raja. Nah, kita semua adalah anak-anak raja dan tak mungkin kita membunuh Elohim, bukan? Maka Bapa memberi kepada kita bumi sebagai wilayah kekuasaan. Betapa sempurnanya rancangannya bagi kita. Dari angle yang lain lagi, tujuan Tuhan menciptakan waktu adalah agar manusia dapat menikmati hidup dalam semua musim yang silih berganti. Saya yakin bahwa malaikat pun cemburu melihat kita ini. Jika kita merenungkan ini dengan sungguh-sungguh, maka seharusnya tak henti-hentinya kita bersyukur. Bayangkan, di bumi ini setidaknya ada 4 jenis musim yang bisa kita nikmati. Meskipun belum atau tidak semua kita pernah menikmatinya, namun setidaknya kita bisa mendengarkan kisah, cerita, atau menonton atau menyaksikan keindahannya lewat televisi atau lewat medsos lainnya. 4 musim yang dimaksud adalah yang pertama, musim semi. Musim semi terjadi setelah musim dingin dan sebelum musim panas. Pada musim ini suhu mulai meningkat secara perlahan. Tumbuhan mulai berbunga dan kehidupan kembali bangkit setelah masa tidur pada musim dingin. Yang kedua adalah musim panas. Musim panas adalah musim yang umumnya ditandai oleh suhu yang tinggi. Hari lebih panjang dan malam lebih pendek. Tanaman bersemi dan berbuah. Cuaca cenderung cerah. Musim panas biasanya dimanfaatkan sebagai musim liburan dan kegiatan rekreasi. Yang ketiga adalah musim gugur. Musim gugur terjadi setelah musim panas dan sebelum musim dingin. Musim ini ditandai oleh perubahan warna daun yang indah dan penurunan suhu secara bertahap. Banyak pohon yang daunnya berguguran dan persiapan alam untuk musim dingin dimulai. Musim gugur juga dikenal dengan panen hasil pertanian dan banyak perayaan tradisional yang dilaksanakan. Yang keempat, musim dingin. Musim dingin adalah musim yang ditandai oleh suhu yang rendah. Hari lebih pendek dan malam lebih panjang pada musim ini. Cuaca dingin, salju, dan pembekuan air adalah beberapa ciri umum musim dingin. Tanaman mengalami dormansi dan beberapa hewan melakukan hibernasi atau masuk ke dalam fase hibernasi. Di beberapa wilayah, perayaan Natal dan Tahun Baru juga terjadi selama musim dingin. Bayangkan betapa bervariasinya hidup yang bisa dinikmati oleh manusia di bumi dengan Tuhan menciptakan waktu. Jadi, jika tidak ada waktu, maka semua ini sama sekali tidak akan pernah terjadi dan tidak pernah kita nikmati. Lalu dari perspektif lain, tujuan Tuhan menciptakan waktu juga adalah untuk membuat manusia bijaksana. Nah, pergantian musim dalam perspektif lain juga mencakup seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Mari kita dengar beberapa ayat di antaranya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Luar biasa, bukan? Nah, jadi jika misalnya 20 tahun, 15, 10, atau 5, atau 1, atau 2 tahun yang lalu, Anda pernah bangkrut, pernah sakit, pernah ditipu, atau pernah dikecewakan, atau mungkin Anda yang mengecewakan, semua itu sudah berlalu di masa lalu. Anda harus meninggalkan semua itu di masa lalu. Anda harus menutup pintu untuk masa lalu tersebut agar Anda dapat menikmati hidup hari ini di sini.
kenyataannya Anda hidup di sini saat ini adalah bukti kasihnya. Atau jika di masa lalu entah kapanpun itu Anda pernah berbuat dosa, berbuat aib, berbuat salah, jadi pembunuh misalnya, pemerkosa, penjina, koruptor, atau apapun namanya yang menurut Anda semua itu memalukan, menjijikkan, dan menyakiti hati Tuhan. Semua itu juga sudah berlalu. Nah, jangan menghukum diri Anda di masa lalu sehingga menjadi menderita hari ini. Yang harus Anda lakukan adalah kembalilah kepada Tuhan dan mulailah hidup yang baru di dalam anugerah-Nya. Nah, orang menjadi stres, depresi, rusak, hancur, menderita, merana, sebenarnya bukan karena apa yang telah terjadi, namun karena terjebak atau terikat kepada apa yang terjadi di masa lalu. Karena Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, aku buat menjadi putih seperti salju. Jadi untuk masalah apapun dan termasuk untuk pemberontakan, untuk dosa, Tuhan Elohim sudah menyediakan solusi. Nah, jadi yang membuat orang menderita tadi adalah bukan apa yang terjadi, tetapi sikap mereka terhadap apa yang telah terjadi. Mereka membuat keputusan yang bersifat kekal kepada diri sendiri di masa yang tidak kekal atau di dalam waktu yang terbatas. Ini masalahnya. Mereka gagal belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah, merdekakan pikiran dan perasaan Anda dari bayang-bayang masa lalu. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada musimnya. Mari bangkit dan bersyukurlah untuk hari ini. Sekarang juga, jangan bodoh, jangan keras kepala. Inilah saatnya Anda kembali lagi kepada Tuhan. Inilah salah satu tujuan Tuhan menciptakan waktu. Agar manusia menjadi bijaksana. Agar manusia bisa menang atas segala musim dalam keterbatasan waktu. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Elohim dari awal sampai akhir. Apa artinya ini? Kita memang ditempatkan Tuhan di bumi yang terkurung atau dibatasi oleh waktu. Namun kita bukan dari dunia ini, melainkan dari kekekalan. Itulah sebabnya firman tadi berkata, Elohim menempatkan kekekalan di dalam hati kita. Jadi di dalam kita, tubuh kita yang sementara ini, Tuhan menempatkan kekekalan. Selanjutnya, tujuan lain dari Tuhan menciptakan waktu adalah supaya kita menghargai setiap detik, menit, jam, dan hari-hari waktu hidup kita. Mengisi waktu tersebut dengan tugas kerajaan sorga yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, sesungguhnya bagi kita, waktu adalah hidup. Jika waktu kita di bumi habis, maka hidup kita di bumi juga habis. Ingatlah, ada tugas kerajaan sorga yang harus kita tunaikan dan tuntaskan di bumi ini. Lalu tujuan Tuhan menciptakan waktu bagi kita juga adalah untuk memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan mutu hidup kita. Karena mutu, nilai, dan harga hidup kita setiap orang sejatinya ditentukan oleh bagaimana kita mempergunakan waktu. Dengan apa waktu yang terbatas ini kita isi. Apa yang kita lakukan di dalam waktu yang terbatas yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mempergunakannya untuk membangun kerajaannya atau membangun kerajaan sendiri. Bangun harta duniawi demi kesombongan sendiri. Seperti Nimrod dan manusia di zaman dahulu saat mereka membangun menara Babel. Waktu adalah juga ujian. Nah, satu lagi. Waktu adalah juga ujian. Ketika waktu kita di bumi ini telah habis, maka kita harus kembali kepada kekekalan. Jika kita terus percaya dan setia membangun kerajaannya di bumi seperti cita-cita awal dan satu-satunya dari Tuhan, maka saat waktu atau masa tugas kita di bumi habis, kita harus meninggalkan bumi ini, bumi kesementaraan ini.
kita kembali lagi kepadanya dan menerima hidup kekal. Namun, jika Anda menjadi keras hati, menjadi kecewa karena keadaan buruk yang menimpa Anda atau karena alasan apapun di dalam waktu yang terbatas di bumi ini, lalu Anda meninggalkannya, maka Anda terpisah darinya. Anda berada di kematian yang kekal. Itulah beberapa tujuan mengapa Tuhan menciptakan waktu. Sebenarnya masih ada banyak yang bisa kita elaborasi berdasarkan Alkitab atau kitab kehidupan dan kisah-kisah hidup para pahlawan iman, pahlawan kerajaan sorga yang ada di dalam kitab tersebut. Namun untuk kali ini kita akhiri sampai di sini saja. Namun sebelum kita akhiri sesi ini, seperti yang saya singgung tadi di bagian awal tentang kerajaan Romawi, maka kita simak sebentar. Seperti apakah sistem pemerintahan kerajaan Romawi? Dan seperti apa perbedaannya dengan sistem kerajaan Yunani misalnya? Nah, ini dia. Yang pertama, struktur pemerintahan. Kerajaan Yunani memiliki sistem pemerintahan yang lebih terfragmentasi. Pada masa kejayaan Yunani terdiri dari berbagai kota negara independen yang diperintah oleh pemerintahan sendiri. Setiap kota negara juga memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda, seperti demokrasi misalnya di Athena, oligarki atau monarki. Di sisi lain, pada sistem pemerintahan kerajaan Romawi, sistem pemerintahannya bersifat sentralistik dan terpusat di sekitar kekuasaan Romawi. Kekaisaran Romawi diperintah oleh seorang kaisar yang berkuasa secara absolut. Yang kedua, pusat pemerintahan berada di kota Roma. Kota Roma merupakan pusat politik, administratif, dan budaya bagi kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi dan para pejabat pemerintahan berkedudukan di Roma. Dan keputusan-keputusan politik penting diambil di sana dan itu menjadi hukum di seluruh kerajaan Romawi. Selain provinsi, ada juga koloni yang merupakan permukiman Romawi yang didirikan di wilayah-wilayah jajahan. Koloni ini memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan kota-kota Romawi dengan penduduk yang mayoritas adalah warga Romawi yang bermigrasi ke wilayah tersebut. Nah, poin inilah yang sangat penting. Jadi, tujuan Tuhan menciptakan waktu tadi adalah untuk menjadikan bumi sebagai koloni kerajaan sorga. Maka kita ini sebenarnya bukan dari bumi, tapi dari sorga yang ditempatkan menjadi penguasa di koloni dari kerajaan sorga, yaitu bumi. Jadi kewarganegaraan kita itu sebenarnya adalah dari sorga. Kita bukan dari bumi ini. Yang dari bumi adalah tubuh kita. Maka untuk mengakomodasi semua ini, untuk mengakomodasi penguasaan bumi menjadi koloni kerajaan sorga, inilah yang terpenting mengapa Tuhan menciptakan waktu. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga pelajaran ini menginspirasi kita semua. Dan tolong bantulah like, subscribe, dan bagikan pelajaran ini ke banyak orang supaya semakin banyak orang yang mengerti dan kemudian senang belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Subscribe, komen dan share, agar semakin banyak orang yang suka belajar.